Gawai milik Farah terus berbunyi menandakan telepon masuk. Farah yang sedang menikmati mandi berdua bersama Kyle jelas saja tak mendengar panggilan telepon masuk itu. Farah begitu menikmati reuni bersama sugar daddy-nya. Bahkan di kamar mandi pun Kyle tak henti-hentinya menghantam miliknya pada Farah. Apalagi kini Farah makin dewasa. Tentu makin matang dan tentunya lebih lihai dari sebelumnya. Selesai dengan pelepasan mereka untuk kesekian kalinya, Farah dan Kyle melanjutkan dengan membasuh tubuh mereka berdua. Mereka kelelahan dengan berjam-jam kegiatan mereka. Tak terasa bahkan siang sudah menjelang. Kyle tampak sibuk dengan gawainya, sementara Farah sudah terlelap karena kelelahan di sebelahnya. Kyle sibuk membaca email yang masuk dari para investor dan beberapa rekan bisnisnya. Tak berselang lama, ada pesan masuk dari istrinya. "Mami, Daddy olahraga di mana? Daddy main golf bersama teman-teman investor Daddy. Sekaligus kami mau meeting. Mungkin Daddy pulang sore. Mami." "Oh, oke. Mami juga hari ini ada kelas pilates. Setelah itu Mami mau kumpul dengan teman-teman. Ada rencana kami akan liburan ke Raja Ampat. Apa Daddy mau ikut?" Kyle tampak berpikir sejenak. Kalau istrinya pergi berlibur jauh ke Raja Ampat, tentu itu akan menjadi kesempatan agar dirinya bisa bersama dengan Farah lebih lama. "Daddy." "Tidak, Daddy tidak bisa ikut, Mi. Itu cukup jauh. Takutnya ada meeting mendadak dengan beberapa rekan bisnis Daddy. Mami boleh pergi liburan dengan teman-teman Mami aja." "Mami, kalau begitu rencana besok siang Mami berangkat memakai pesawat pribadi milik teman Mami. Mami berangkat dengan 9 orang lainnya." "Daddy, berapa lama?" "Mami, ada yang bilang seminggu, tapi lihat nanti juga." "Daddy." "Oke, Mami." Kyle meletakkan gawainya di atas nakas sebelah ranjang setelah selesai mengirim pesan pada istrinya. Tentu ini menjadi kesempatan yang sangat langka, di mana istrinya pergi berlibur, sementara Farah dan Daryl hubungannya telah renggang. Dan Kyle punya kesempatan besar untuk terus bersama Farah saat ini. Tak akan Kyle biarkan putranya menemui Farah dulu. Ia akan membuat Farah untuk tak kembali dulu ke apartemennya. Kyle mengecup dahi Farah dengan lembut. Sangat bahagia rasanya bisa kembali bersama sugar baby-nya. Ia mengeratkan pelukannya pada Farah, seolah tak mau lagi berbagi kesenangan ini dengan putranya. "Kenapa, Dad?" Farah terjaga. Ia membuka sedikit kelopak matanya. Kyle memberi senyuman pada Farah, kemudian mengecup bibirnya sekilas. "Ada kabar baik," ucapnya. Alis Farah bertaut. "Kabar baik apa?" "Mami mau liburan ke Raja Ampat. Kemungkinan selama seminggu. Jadi kita bisa lebih leluasa kan? Jangan lengah, Dad. Tetap berhati-hati. Siapa tahu Mami bisa mengecek Daddy lewat CCTV. Atau mata-mata." Kyle menggelengkan kepalanya. "Tidak, semua aman. Mami sekarang percaya dengan apa yang Daddy katakan. Daddy membebaskan Mami untuk melakukan banyak hal. Daddy juga sangat perhatian dengan Mami. Selama sekian tahun Daddy telah membangun kepercayaan Mami dengan baik. Jadi dia tidak akan curiga." Jelas Kyle. Farah hanya membulatkan bibirnya. "Kamu bisa tidur di hotel ini dulu untuk sementara waktu. Tentunya kalau kamu kembali ke apartemen, Daryl pasti akan menghampirimu ke sana. Di sini, sampai berapa lama?" "Sampai Daryl bosan mencarimu," ucap Kyle. "Pasti bosan kalau aku terus-terusan tak memperdulikannya. Lagi pula aku sudah minta putus kemarin," jawab Farah santai. Kini rasa sedihnya sudah menghilang akibat Kyle yang menghiburnya. "Atau kamu mau kita liburan yang jauh berdua?" tawar Kyle pada Farah. "Kemana?" "Terserah, Farah mau kemana aja, Daddy bisa wujudkan." "Apa tidak berbahaya? Apa nanti Mami tidak akan tahu?"
Bukannya kita harus bermain aman dan rapi juga? Tanya Farah. Terserah Farah enaknya gimana. Yang Daddy mau hanya menghabiskan waktu bersamamu. Jelas Kyle. Dad, sadar umur. Kalau keseringan nanti pinggang Daddy encok. Aku yang repot. Masa iya aku harus panggil Ma Edot lagi seperti Daryl dulu? Kyle tertawa mendengarnya. Ma Edot? Itu tukang urut sakti yang dipanggil sama Bibi Madonna. Waktu itu Daryl sempat sakit pinggang gara-gara aku tendang, Dad. Dan karena tangan sakti Ma Edot, sakit pinggang Daryl langsung hilang. Terang Farah. Daddy kira Daryl sakit pinggang gara-gara gempur kamu. Ternyata sakit pinggang karena kamu tendang. Kyle tertawa lagi. Aneh-aneh aja kelakuan anak muda zaman sekarang. Tak berselang lama suara gawai milik Farah mengalihkan atensi mereka. Farah sedari tadi tak ada mengecek gawainya. Tentu saja banyak panggilan tak terjawab yang sudah ia lewatkan. Ada panggilan telepon dari Jeffrey. Farah tak mau menjawabnya. Pastinya Jeffrey adalah utusan Daryl. Apa jangan-jangan sebenarnya Jeffrey tahu tentang hubungan Daryl dan Mayuni? Hanya saja dia diam. Farah baru ingat. Bahkan Jeffrey dulu juga tahu hubungan Farah dan Daryl saat Daryl masih berstatus tunangan Jessie. Tidak menutup kemungkinan kalau Jeffrey juga mengetahui hubungan antara bosnya itu dengan Mayuni. Farah jadi makin geram kalau mengingatnya. Ia segera menonaktifkan gawai miliknya. Tak mau diganggu dulu oleh mereka untuk saat ini. Telepon dari siapa? Kenapa kamu menonaktifkan? Tanya Kyle pada Farah. Dari Jeffrey. Palingan dia diutus oleh Daryl. Dia dibayar tinggi oleh Daryl hanya sebagai bodyguardku. Tapi terselubung juga menjadi informan. Jadi apa aja yang aku lakukan Jeffrey pasti melaporkannya pada Daryl. Aku rasa Jeffrey tahu hubungan Daryl dan Mayuni. Sama seperti waktu dulu. Jeffrey juga tahu hubunganku dengan Daryl waktu Daryl masih bersama Jessie. Farah menghela napasnya dengan kasar. Ia lalu menutupi wajahnya dengan tangan. Tak ingin tahu semua kenyataan ini. Daryl sama seperti Daddy. Melakukan apa saja dengan uang. Mungkin ini salah Daddy juga. Dia sedari kecil sudah terbiasa dengan kemewahan. Jadi apa saja bisa dia dapatkan menggunakan uang. Termasuk mendapatkanku kan, tebak Farah. Tapi Daddy awalnya memang niat membantu kamu. Untuk sekolah kamu waktu itu. Hanya saja kedekatan kita yang tidak bisa Daddy tolak. Daddy laki-laki normal sayang. Kata Kyle mencoba menjelaskan bagaimana dirinya yang pelan-pelan menyukai Farah. Sedikit berbeda dengan Daryl yang langsung memberikan Farah toko perhiasan biarpun belum genap 24 jam mengenal Farah. Tentu dengan satu tujuan, agar Farah mau menjadi simpanannya saat itu. Kalau dipikir-pikir, memang cara Kyle lebih lembut memperlakukan Farah. Kyle juga tak langsung memberikan kemewahan pada Farah. Semua Kyle berikan secara bertahap. Tapi Farah tahu, ini hubungannya salah lagi. Selain menyakiti Daryl, tentu menyakiti Naomi juga. Farah memutuskan untuk pergi dari ayah dan anak ini suatu hari nanti. Tapi untuk saat ini, Farah nyaman begini. Sedikit egois, tapi Farah tidak mau munafik. Farah memang merindukan kasih sayang Kyle lagi. Kasih sayang seorang ayah yang lama tak ia dapatkan. Tentu berbeda dengan cara Daryl yang jelas kadang masih seperti anak kecil. Dad, jangan pulang, menginap di sini, oke? Kyle bergeming sejenak. Daddy pasti tidak mau kan, tebak Farah. Kamu tahu kalau kita harus bermain rapi kan? Jadi Daddy bisa sampai jam berapa di sini? Tanya Farah kemudian. Sampai sore sayang. Kalau begitu apa aku boleh minta itu lagi sampai sore? Farah memainkan jarinya di dada Kyle. As your wish my baby. Kyle tersenyum miring. Lalu mendekatkan bibirnya pada Farah. Dan tentu mereka habiskan sisa waktu pelepasan rindu mereka sampai sore menjelang.